dan impuls. Pertama, di sini ada peta konsep. Momentum dan impuls dibagi menjadi momentum dan tumbukan. Momentum terdiri atas momentum linear, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Tumbukan terdiri atas tumbukan lenting, tumbukan tak lenting, dan tumbukan lenting sebagian. Selanjutnya, A. Impuls dan momentum. Yang pertama, impuls adalah hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja dengan rumus I sama dengan F kali delta T. Dengan keterangan I sama dengan besar impuls dengan lambang kilogram meter per second, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda, N, delta T sama dengan selang waktu S. Momentum pada benda bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya dengan rumus P sama dengan M kali V. Dengan keterangan P sama dengan momentum benda, kilogram massa per sekon, M sama dengan massa benda, kilogram, V sama dengan kecepatan benda, meter per sekon. Besar vektor P dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus P1 P2 cos A. Hubungan antara impuls dan momentum. F sama dengan M kali A sama dengan M kali V2 kurangi V1 per delta T. F delta T sama dengan M V2 kurangi M V1. V delta T sama dengan M V2 kurangi M V1. I sama dengan P2 kurangi P1. I sama dengan delta P. Kekekalan momentum. Bila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda yang melakukan interaksi atau resultan, gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda adalah 0. Hukum kekekalan momentum sangat penting untuk menganalisis benda-benda yang berinteraksi. Jika dua buah benda A dan benda B dengan massa M1 dan M2 serta kecepatannya masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, bunyi hukum kekekalan momentum adalah sebagai berikut. Bila peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Bila F2 adalah gaya dari benda 1 yang dipakai untuk menumbuk benda 2, dan F12 gaya dari benda 2 yang dipakai untuk menumbuk benda 1, menuntut hukum 3 Newton, yaitu F12 sama dengan min F21, F12 delta T sama dengan min F21 delta T. I2 sama dengan min I2, M1 V1 kurangi M1 V1 sama dengan min M2 V2 kurangi M2 V2. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. C. Tumbukan. 1. Tumbukan lenting sempurna terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Dengan gambar sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan sesudah tumbukan. Berdasarkan hukum kekekalan momentum dapat ditulis sebagai berikut. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. M1 V1 min M1 V1 sama dengan M2 V2 min M2 V2. M1 dalam kurung V1 kurangi V1 sama dengan M2 dalam kurung V2 kurangi V2. Dalam hukum kekekalan energi kinetik dapat ditulis EK1 plus EK2 sama dengan EK11 plus EK2. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna adalah E sama dengan min V1 kurangi V2 per V1 kurangi V2 sama dengan 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Terjadi kehilangan energi kinetik sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Dengan gambar sebelum tumbukan,
saat tumbukan dan sesudah tumbukan. Lalu dengan rumus M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 plus M2V2. V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka M1V1 plus M2V2 sama dengan M1 plus M2 dalam kurung V. Karena V1 sama dengan V2, maka V1 kurangi M2 sama dengan 0, sehingga koefisien restitusi E adalah 0. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Dengan rumus E sama dengan min V1 kurangi V2 kurangi V1 kurangi V2. Dan E lebih besar dari 0 dan E lebih kecil dari 1. Yang keempat, tumbukan bola dengan lantai. Sebuah bola yang dijatuhkan dari atas apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, bola akan terpantul kembali pada ketinggian semula. Tetapi kenyataannya tinggi pantulan bola lebih rendah daripada tinggi semula, dengan gambar sebagai berikut. Dengan rumus E sama dengan akar H1 per H, dengan keterangan sebagai berikut. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 8 meter. Setelah menumpuk lantai, bola memantul dan mencapai ketinggian 5 meter. Hitunglah koefisien restitusi pantulan dan ketinggian setelah pantulan kedua. Oke, diketahui H0 sama dengan 8 meter, H1 sama dengan 5 meter. Ditanya E dan H2. Jawab, E sama dengan akar H1 per H0. E sama dengan akar 5 per 8. E sama dengan 1 per 4 akar 10. Dan E sama dengan 0,79. Sekarang yang H2-nya. H2 per H1 sama dengan H1 per H0. H2 per 5 sama dengan 5 per 8. H2 sama dengan 3,125 meter. 4. Sebuah bola dengan massa 50 gram dilemparkan mendatar dengan kecepatan 6 meter per second ke kanan. Bola mengenai dinding dan dipantulkan dengan kecepatan 4 meter per second ke kiri. Besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola adalah diketahui M sama dengan 50 gram sama dengan 0,05 kg. V1 sama dengan 6 meter per second. V2 sama dengan min 4 meter per second. Ditanya I, jawabannya I sama dengan P2 kurangi P1. I sama dengan M dalam kurung V2 kurangi V1. I sama dengan 0,05 dalam kurung min 4 kurangi min 6. I sama dengan 0,05 min 10. I sama dengan 0,5 ns. Artinya 0,5 ke kiri. Kelima, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi setengah, tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah diketahui H1 4 meter, E 0,5. Ditanya tinggi pantulan pertama atau H2. Jawab, H2 sama dengan E pangkat 2 kali H1. H2 sama dengan 0,25 kali 4. H2 sama dengan 1 meter.